Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi Palembang. Sore ini kami hadirkan untuk Anda edisi hari ini di hari Selasa ya 5 Agustus 2025. Baru awal bulan udah mau lupa hari aja wah. Jangan ditiru ya pendengar. Yang pasti sesaat lagi nanti akan hadir Mozaik Indonesia untuk Anda pendengar. Jadi silakan nanti bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 0821 7927990. Bisa juga nanti ke aplikasi RRI Digital dan juga kita siarkan melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana BPS ini berperan dalam stunting ya. Indeks khusus penanganan stunting itu seperti apa? Bersama narasumber kita nantinya akan ada statistisi Media BPS Provinsi Sumatera Selatan, Eko Trisdarmanto SST MSI. Masih di Palembang sore ini. Sun rays come down as seen when they hit the ground. Children spinning around till they fall down, down, down. I wait for you, it's been 2 hours now, and you're still somewhere in town. Your dinner's getting cold. I rest my case, you are always this late, and you know how much I hate waiting around, round, round. Bitter heart tries to keep it all inside. Bitter heart, shadows will help you try to hide. My bitter heart is getting just a little fragile. Bitter heart of mine. And then you come and tell me the same reason as you did yesterday. So tell me what's her name? Bitter heart tries to keep it all inside. Bitter heart, shadows will help you try to hide. Bitter heart, my bitter heart is getting just a little fragile. Bitter heart of mine, of mine, of mine, of mine, of mine, of mine. Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu. 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Pendengar, waktunya Mozaik Indonesia kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita akan berbincang-bincang bersama statistisi Media BPS Provinsi Sumatera Selatan. Ada Pak Eko Trisdarmanto, SST MSI. Kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana peran BPS dalam stunting ya. Indeks khusus penanganan stunting itu seperti apa. Pak Eko, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majuan dong, majuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suaranya yang kece itu nggak kedengeran nih sama pendengar dan pemirsa. Jadi gimana, lancar perjalanan ke sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nggak kena macet tadi ya? Alhamdulillah lancar tadi jam 2 siang tadi. Jam 2, serius Pak? Sampai sini jam 2 juga? Jam setengah 3. Oh, setengah 3 ya. Aduh, agak gimana ya? Oke, nah ini kita berbincang-bincang mengenai bagaimana peran BPS dalam stunting gitu. Kalau selama ini kan mungkin pendengar dan juga pemirsa RRI itu stunting itu kan kayak lebih familiar kalau misalkan yang ngomong teman-teman dari BKKBN begitu kan ya, atau enggak dari Dinas Ketahanan Pangan, terus juga mungkin dinas-dinas terkait lainnya. Ternyata hitung-hitungan pun juga mendekati stunting. Kita berbincang bersama statistisi Media BPS Provinsi Sumatera Selatan nih. Nah, berbicara soal peran BPS dalam stunting. Nah, sejauh ini perannya BPS sendiri dalam stunting ini seperti apa nih Pak Eko? Baik, jadi stunting ini adalah masalah bersama ya, masalah bersama negara, provinsi atau daerah, kabupaten, kota. Jadi memang stunting ini harus dikerjakan secara bersama-sama dengan berbagai stakeholder yang terkait, dan BPS dalam stunting ini juga mempunyai peranan, yaitu menyediakan data dan indikator untuk memotret bagaimana sejauh mana strategi percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh stakeholder tadi yang pengampu stunting seperti BKKBN, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pendidikan dan sebagainya. Jadi BPS memberikan potret dan evaluasi dan juga memberikan data untuk perencanaan mereka ke depan dan sebagainya. Seperti itu dalam bentuk indeks khusus penanganan stunting. Oh gitu. Ya. Nah jadi gimana Pemprov, maksudnya Sumatera Selatan sendiri nih untuk stuntingnya sendiri kategori yang ada penurunan kah atau jangan-jangan menaik ini Pak Eko? Jadi kita stunting itu sepakat ya bahwa stunting itu adalah anak usia 5 tahun Iya. yang tinggi badannya itu kurang dari 2 standar deviasi dari tinggi badan anak usianya yang normal ya. Jadi seperti itu. Jadi memang tumbuh kembang anak ini terganggu karena kondisi kronis dan sebagainya. Dan kondisi data terakhir ini terkait stunting ini dihasilkan oleh survei status gizi Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan di sini peran BPS adalah sebagai pembina statistik sektoral dalam rangka penyediaan metodologi, kerangka sampel, dan penyusunan penimbang dari survei tersebut. Jadi wilayahnya memang wilayah statistik, artinya karena sifatnya sampel tadi, ini adalah penduga dari populasi. Jadi BPS memberikan kerangka sampel pada SSGI tersebut untuk menyediakan estimasi terhadap prevalensi stunting seperti itu. Prevalensi stunting untuk Indonesia pada tahun 2024 ini juga mengalami penurunan. Artinya di tahun 2023 berdasarkan catatan kami di sini prevalensi Indonesia itu di angka 21,5 turun menjadi 19,8. Artinya kondisi sekarang itu 19 sampai 20 dari 100 anak di Indonesia terkategori stunting. Dan bagaimana potretnya di Sumatera Selatan? Sumatera Selatan itu angka stuntingnya di 2023 itu sebesar 20,3%,
dan turun cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 15,8%. Artinya 15 sampai 16 orang anak di Sumatera Selatan itu masih terkategori stunting. Ini sudah mendekati target RPJM yang ditetapkan oleh pemerintah di angka 14% di tahun 2030 mendatang, seperti itu. Artinya capaian yang baik bagi Provinsi Sumatera Selatan. Berarti nurun gitu ya, Ya, Pak Eko ya. baik. Oke. Jadi kabar gembira untuk kita semua ya. Berarti selama ini mungkin kita yang disuplai, terus juga mungkin kita yang disuruh, ayo perbaikan gizinya, makan ini makan itu, ternyata membuahkan hasil ya. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi kalau misalkan untuk 2025 belum ketahuan ya, Pak Eko ya. Ya, jadi angka prevalensi stunting ini ya nanti dilaksanakannya nanti biasanya di periode ini nanti diumumkan. Kalau kemarin diumumkan di sekitar Mei. Jadi angka tahun 2024 diumumkan pada Mei 2025 oleh Kementerian Kesehatan. Rilis bersama lah semua stakeholder yang pengampu stunting, seperti itu. Oke. Nah, kalau persentasenya ini dilihat dari mana yang paling banyak begitu? Apakah kondisi fisik anak atau memang kayak mungkin apa secara keseluruhan ini yang paling tersorot gitu? Kalau di Sumsel sendiri, Pak Eko. Jadi memang survei ini kan objeknya adalah rumah tangga, khususnya anak yang berusia 0 sampai 5 tahun, artinya balita. Balita, dan dilakukan pengukuran lengan anak dan tinggi badan. Iya. Seperti itu. Jadi yang melakukannya ini adalah badan kebijakan pembangunan tadi, dan dirilis melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi yang diukur adalah tinggi badan anak dan berat badan anak dan usia, seperti itu. Jadi itu ukuran, dan ada juga pertanyaan-pertanyaan terkait seperti perumahan dan sebagainya yang detail, artinya terkait kesetaraan rakyat, kesetaraan rumah tangga tersebut dalam survei tersebut. Jadi survei itu juga tidak hanya menghasilkan angka stunting saja, tapi juga potret bagaimana gambaran rumah tangga yang di mana ada stuntingnya di situ, seperti itu. Jadi dalam hal ini BPS tuh ngapain aja gitu, Pak Eko? Apakah cuma untuk melakukan monitoring saja atau mengcapture atau gimana tuh? Ya, jadi ketika SSGI itu adalah Kementerian Kesehatan. Iya. Jadi Kementerian Kesehatan itu melaksanakan statistik sektoralnya. Jadi ketika melaksanakan statistik sektoralnya itu, tugas BPS itu adalah melakukan pembinaan dan terkait statistiknya, seperti itu. Sedangkan untuk BPS sendiri, BPS itu menyusun indeks khusus penanganan stunting yang bukan bagian dari 5 pilar, dan BPS bertugas di pilar kelima, yaitu pemantauan dan evaluasi. Indeks khusus penanganan stunting ini kami hasilkan dari survei kami, survei sosial ekonomi nasional, kondisi Maret setiap tahunnya. Jadi kalau di Sumatera Selatan kami mendata sekitar 11 sampai 12, hampir 12.000 rumah tangga yang kami datangi untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan dimensi dari indeks khusus penanganan stunting itu. Oke, baiklah. Nah, jangan lupa untuk bergabung bersama kami, pendengar. Silakan di 0711369977, 082179279090. Bahkan juga Anda bisa langsung live chat ya ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan juga ke aplikasi RRI Digital untuk yang ingin bertanya langsung pada narasumber kita. Kita masih bersama statistisi Madya BPS Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Eko Tris Darmanto, SST MSI. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita di sini. Nah, jadi tadi sudah disampaikan pendengar ya seperti apa tugasnya BPS gitu ya, perannya BPS dalam stunting ini ya. Nah, lalu berarti jenis data yang dikumpulkan oleh BPS sendiri terkait stunting tadi berarti bukan cuma kesehatannya saja begitu ya, Pak? Jadi mencakup kayak apa, kesetaraan, kesejahteraan begitu. Ya. Jadi indeks khusus penanganan stunting ini memang disusun komprehensif ya, karena memang dia ingin memotret program kerja yang terkait intervensi gizi spesifik, artinya berdampak langsung dengan stunting itu sendiri, dan yang intervensi gizi yang sifatnya sensitif, yang terkait tidak langsung. Dalam indeks khusus penanganan stunting ini ada 6 dimensi
data ya, artinya 6 dimensi yang dikumpulkan oleh BPS melalui survei sosial ekonomi nasional tadi. Yang dimensi pertama itu adalah dimensi kesehatan, kemudian dimensi gizi, Iya. kemudian dimensi perumahan, kemudian dimensi kerawanan pangan, dimensi pangan, kemudian dimensi pendidikan dan dimensi perlindungan sosial. Dimensi kesehatan dan dimensi gizi ini sangat terkait dengan intervensi tadi gizi spesifiknya, artinya yang berdampak langsung dengan ini. Adapun indikator yang kami kumpulkan dalam dimensi kesehatan itu yang pertama adalah ini persentase anak usia 12 sampai 23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Oke. Nah, ada 3 indikator yang pada dimensi kesehatan itu yang kami kumpulkan. Yang kedua itu adalah persentase pasangan usia subur yang menggunakan metode KB modern. Kemudian juga persentase perempuan yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan. Jadi indikator-indikator itu mencerminkan bagaimana artinya stunting itu sendiri itu kan terjadi pada anak. Tapi pencegahan itu sudah dilakukan pada saat kehamilan dan sampai dan bagaimana persalinan Terplan gitu ya Mas ya. Oke. Seperti itu. Terencana ya. Oke. Seperti itu. Jadi sebelum kelahiran pun sudah ada intervensi pemerintah untuk melakukan itu. Seperti KB modern kan. Ketika KB modern itu diterapkan, artinya dia berencana untuk mempunyai anak itu berencana. Ketika dia menjaga jarak antar anak, artinya anak pertama dan anak kedua itu, ini artinya pola asuhnya akan menjadi optimal. Seperti itu. Di sana 0 sampai 2 tahun dia harus mendapatkan ASI yang bagaimana. Eksklusif ya. Kemudian 2 tahun dan seterusnya, jadi memang pola asuhnya menjadi baik sehingga kan stunting juga bisa diatasi dengan. Ya, jadi outputnya untuk 5 bulan 5 tahunnya nanti ya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk peranan langsung gitu ya Pak Eko, misalnya kayak bagaimana sih maksudnya keterlibatan BPS dalam program percepatan penurunannya gitu, penurunan stunting yang memang dicanangkan pemerintah ini? Jangan dijawab dulu, kita ke pendengar dulu. Baik. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Tata. Selamat sore, sama siapa di mana? Pak Zakaria Kenten. Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak. Dengan siapa Mbak Tata? Sama Pak Eko Trisdarmanto SST MSI dari BPS Provinsi Sumatera Selatan, silakan. Iya, selamat sore Pak Eko. Selamat sore Bapak. Iya Pak, mau tanya Pak ya. Tadi Bapak mengatakan soal pengumpulan data tadi ya. Bapak bilang yang dari stunting ini di bulan Mei Pak ya, tahun yang berjalan gitu. Di 2024 berarti 2025-nya bulan Mei. Kemudian menurut saya apa nggak bisa di bulan di awal Pak, Januari atau Februari? Ya, pertanyaan pertama. Yang kedua Pak ya, masalah soal statistik ini, apakah semua daripada semua bagian, maksudnya selain dari stunting, masalah ekonomi, semuanya itu datanya harus dari statistik atau dari kantor statistik yang mengolah. Oh, maksudnya tolak ukurnya gitu ya Pak? Iya, tolak ukur dari statistik dari segi apa. Iya ya. Semuanya harus dibebankan ke statistik. Jadi kan ini seolah-olah ini statistik itu terlalu luas sekali, pekerjaannya berat juga. Oke. Penjelasannya Pak ya. Terima kasih Mbak Tata. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Eko. Baik, jadi kenapa harus Maret dan sebagainya? Jadi Susenas ini adalah survei kami yang tertua, Mbak. Kami sudah melakukan survei sosial nasional ini di tahun 78 dan sampai sekarang juga ini. Potret utama dari Susenas ini adalah bagaimana dia mengukur kemiskinan. Dan kami secara tradisi itu memotret kemiskinan itu pada dua periode, yaitu pada Maret dan September. Nah, Maret dan September, kenapa kami menjaganya pada Maret dan September? Agar waktunya sama, keterbandingannya akan sama. Jadi yang artinya datanya bisa dibandingkan antar tahun dan antar wilayah dengan dalam periode waktu yang sama seperti itu.
Jadi seperti sekarang, tapi memang ada pertimbangan ketika bulan Ramadan dan sebagainya kami tidak melakukannya. Itu karena sifat dari statistik itu tidak ingin melakukan pendataan pada bulan-bulan yang tidak normal. Artinya konsumsi pasti akan meningkat pada Ramadan dan sebagainya, maka kebijakannya adalah memajukan pelaksanaannya di Februari. Sehingga dengan asumsi bahwa waktu itu sama dengan kondisi Maret sebelum yang tidak terjadi Ramadan seperti itu. Kemudian BPS itu memang gudangnya data. Jadi sebenarnya tugas BPS itu hanya menyediakan statistik dasar. Seperti stunting ini juga itu hasil dari statistik sektoral yang dihasilkan melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tetapi hasil yang disampaikan itu wajib dilaporkan kepada BPS sebagai lembaga pengampu leading sektornya di kegiatan statistik. Jadi seperti itu. Dan ke depan memang terkait satu data itu malah statistik sektoralnya, karena memang yang paling banyak itu data yang dihasilkan dari statistik sektoralnya, Mbak, bukan dari BPS itu sendiri. Kalau BPS dalam rilisnya itu hanya menghasilkan makro data saja, makro data indikator dasar saja yang dihasilkan BPS, yang BPS melakukan surveinya, BPS melakukan rilisnya, dan OPD lain itu bisa melaksanakan survei lainnya, dan itu harus, kalau dia melakukan survei harus dengan rekomendasinya BPS sebagai pembina statistik sektoral. Jadi seolah-olah BPS mempunyai data semuanya seperti itu. Banyak kerjaannya ya, kata Pak Zakaria tadi. Tapi memang iya. Oke, nah tapi balik lagi ke pertanyaan saya tadi ya. Nah, jadi peranan kita berperan juga tidak di itu. Apa maksudnya? Bagaimana peranan BPS sendiri dalam rangka program penurunan stuntingnya gitu? Jadi BPS itu ya menyediakan indikator ya sebagai potret untuk para pengampu untuk mengambil kebijakan. IKPS ini mencerminkan 6 dimensi tadi. Gambaran IKPS-nya Sumatera Selatan itu dia baik di 4 dimensi. Artinya dimensi kesehatan dia baik. Artinya capaian indeksnya di atas, sudah berkategori tinggi, tetapi bukan tinggi dan di atas rata-rata nasional. Dimensi kesehatan, gizi, perumahan, kemudian satu lagi kerawanan pangannya. Dimensi pangan itu sudah baik. Kita lemah di PAUD dan perlindungan sosial. Ya, kita itu masih berkategori rendah di partisipasi anak di pendidikan anak usia dini, serta kita lemah di perlindungan sosial. Jadi dengan menggambarkan dimensi ini, setidaknya ada langkah-langkah yang bisa diambil oleh pemerintah atau pengampu untuk lebih mengintensifkan, misalnya bantuan sosialnya agar diperluas atau bagaimana. Kemudian pendidikan partisipasi PAUD-nya ditingkatkan, anak untuk mengikuti PAUD. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini dampaknya tidak langsung dengan stunting. PAUD ini tersendiri artinya anak usia 3 sampai 6 tahun ke atas yang masuk, yang artinya yang ikut dalam pendidikan anak usia dini. Itu kan sebagai monitoring lanjutan. Apakah kasus stuntingnya bisa diatasi atau tidak. Semakin berpartisipasi di PAUD, maka kita bisa memantau anak-anak kita tumbuh kembangnya sampai dia masuk. Jadi tumbuh kembang anak itu harusnya dari bayi lahir pertama sampai 1000 hari pertama itu utamanya untuk penanganan stunting, dan selanjutnya sampai dia usia 5 tahun tadi untuk melihat tumbuh kembangnya biar kedepannya juga menjadi generasi yang baik dan yang sehat dan ini menuju Indonesia Emas 2045. Oke. Baik. Nah, kalau kita lihat dari data yang tadi juga angka stunting tuh nurun gitu Pak Eko ya. Kalau dari capturean atau observasi dari BPS sendiri, daerah mana yang tercapture
masalah gizi buruk gitu. Gizi buruk. Gizi buruk ini indikasinya apa ya? Mungkin terkait gizi buruk. Jadi gini Mbak, dimensi yang kami hasilkan, indeks khusus penanganan stunting itu ada 2 indikator dalam dimensi gizinya. Jadi mungkin gizi buruk tidak tercermin di indeks khusus penanganan stunting kami, karena dimensi gizi yang diukur oleh BPS dalam IKPS itu adalah persentase anak 0 sampai 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian makanan pendamping ASI. Jadi usia 6 sampai 23 bulan yang mendapatkan makanan pendamping ASI. Jadi 2 indikator itu saja yang kami potret untuk mencerminkan dimensi gizi. Semakin baik nilainya kan tentunya semakin bagus gizi anak yang diterima. Jadi untuk kasus-kasus gizi buruk itu mungkin terukur ya, mungkin di dinas kesehatan atau apa yang mungkin bisa menjawab kasus gizi buruk ini. BPS makronya melihat gizi itu dari 2 indikator itu. Saya kira itu yang mungkin jawab. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, nanti kita lanjutkan kembali. Jangan lupa kita masih bisa berbincang-bincang ya, karena masih ada waktu, kita masih banyak nih pendengar ya. Di 0711369977, 082179279090, bahkan Anda juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Baik, kalau kita break dulu. Jangan kemana-mana pendengar, masih di Mozaik Indonesia. Dede lagi main apa? Lagi Alin ini. Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya? Ada. Puzzle. Ini huruf Ini huruf N. Ini N. Ini N. Kalau yang ini B. Mana B? Enggak ada B. Enggak ada B. Terus yang ada apa? Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini. Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya. Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama. Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan? Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi. 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah. Oke Ma, harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero. Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih di Mozaik Indonesia. Kita masih berbincang-bincang mengenai peran BPS dalam stunting, indeks khusus penanganan stunting bersama statistisi media BPS Provinsi Sumatera Selatan, ada Pak Eko Trisdarmanto SST MSI. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita nih Pak Eko. Dan jangan lupa untuk bergabung bersama kami pendengar di 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Ada pertanyaan dari 08217958 sekian ya, tidak sebutkan namanya. Selamat sore narasumber. Saya mau bertanya nih, koordinasi BPS dengan instansi lain ya, ini seperti apa dalam percepatan penurunan stunting Pak Eko? Silakan. Baik, jadi kami sering mengikuti diskusi terkait bagaimana stunting ini dilaksanakan, program stunting ini dilaksanakan. Ada juga sering sharing dengan
terlibat dalam BKKBN, rapat-rapat stunting, evaluasi stunting seperti itu, bagaimana artinya best practice dari berbagai kabupaten kota yang berhasil menurunkan stunting itu juga menjadi ketok tular yang baik ya kepada kabupaten-kabupaten yang ingin melakukan percepatan penurunan stunting. Jadi BPS sering diberikan kesempatan untuk memberikan saran dan masukan dalam rangka bagaimana melakukan penerapan stunting, khususnya pemanfaatan IKPS ini, Mbak, seperti itu. Oke, berarti ini kerjasamanya berarti cukup banyak bersama pengampu-pengampu itu tadi ya, Mbak ya. Oke, baiklah. Next, silakan pendengar, kita masih tunggu ya di 0711 369977, 0821 7927 9090 untuk yang mau bertanya langsung pada narasumber. Nah, jadi di sini juga saya mau tanyakan soal apa nih? Oh, yang tadi yang komponen-komponen yang menjadi dimensi-dimensi itu tadi, kayak misalnya pemberian ASI eksklusif begitu ya, Pak ya. Ada MPASI juga gitu ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal dimensi-dimensi tadi ya, mana yang paling banyak masalahnya, yang paling sering, maksudnya misal ya, apakah paling banyaknya tuh sanitasi layak atau segala macam, mana yang paling banyak gitu, Pak? Yang paling menonjol lah permasalahannya. Itu kan menjadi satu masalah juga ya di program stunting ini. Jadi berdasarkan capaian tadi, Mbak, artinya capaian dibandingkan dengan capaian nasional. Iya. Ya, ada, jadi indeks khusus penanganan stunting Sumsel itu di angka tahun 2022 itu di angka 67,9. Kemudian meningkat menjadi 69,7 di 2003. Walaupun meningkat sebesar 1,8 poin, itu indeks khusus penanganan stunting di Sumatera Selatan itu masih berkategori sedang. Dikatakan berkategori tinggi itu ketika dia indeksnya mencapai 71,7. Itu capaian indeks khusus penanganan yang terkategorian tinggi. Tetapi apabila kita bedah menjadi 6 dimensi tersebut, 4 dimensi kita sudah berhasil berkategori tinggi. Artinya rata-rata kita sudah di atas rata-rata nasional juga. Artinya nilai indeksnya sudah di 71,7, di atas 7,17. Cuman ada yang masih berkategori sedang di satu indikator, itu adalah imunisasi dasar lengkap. Jadi untuk anak-anak usia 12 sampai 23 bulan, itu kategorinya masih berkategori sedang. Dan dimensi keempat atau dimensi 5 tadi adalah dimensi pendidikan, yaitu dengan indikator angka partisipasi kasar anak-anak untuk masuk ke pendidikan anak usia dini tadi, serta dimensi perlindungan sosial yang di dalamnya ada indikator kepemilikan jaminan kesehatan serta bantuan penerima kartu keluarga sejahtera untuk masyarakat 40% terbawah. Jadi dimensi 5 dan 6 ini relatif rendah, sehingga memang perlu ditingkatkan ke depan. Apalagi kata Pak Presiden, kita mempunyai data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu salah satu data yang bisa menyebabkan program-program itu lebih tepat dan lebih tepat sasaran lah. Seperti sekolah rakyat sudah menggunakan data tersebut. Kemudian data untuk perumahan pun sudah memanfaatkan data itu. Dan jadi by name by address, sudah by name by address, dan orang-orangnya sudah ini. Jadi kebijakan itu akan lebih tepat sasaran. Jadi saran juga kepada ini juga bisa memanfaatkan itu. Jadi semua program penanggulangan kemiskinan, karena stunting itu sendiri identik dengan kemiskinan, maka harus diintegrasikan dengan tadi pendataan yang sosial ekonomi nasional tadi, data tunggal sosial ekonomi nasional bisa memanfaatkan itu. Oke. Nah, seberapa sering data stunting ini diperbarui nih, Pak Eko? Data stunting ini kan dihasilkan dari survei sosial gizi Indonesia. Artinya menjadi indikator kinerjanya di Kementerian Kesehatan. Artinya dia harus dilakukan setiap tahunnya. Artinya untuk melihat bagaimana perjalanan stunting akan diukur pada tahunnya sampai target RPJM-nya 2030 itu sebesar 14% itu. Jadi akan selalu dipantau sampai akhir 2030 nanti, seperti itu.
Oke. akan dilakukan, akan diperbarui setiap tahunnya. Oh, setiap tahunnya ya. Iya. Nah, masing-masing ini kan pasti punya datanya gitu ya, Pak Eko ya. Maksudnya misalnya RRI punya data, pengampu juga punya data ya. Nah, lalu bagaimana nih BPS melihat ya mungkin ketidaksamaan atau ketidaksesuaian data antara mungkin ya antara bisa jadi antara daerah satu dan daerah lainnya gitu. Jadi kalau angka stunting itu pasti dihasilkan dari SSGI. Oke. BPS juga tidak menghasilkan data stunting. Jadi SSGI yang hanya hasil SSGI yang menjadi rujukan. Oh, yang menjadi rujukannya ya. Pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota untuk angka prevalensi stuntingnya seperti itu. Tidak ada perbedaan data untuk prevalensi stuntingnya. Oke. Lalu kalau sosialisasi ke masyarakat menyampaikannya seperti apa gitu? Sosialisasi apanya? Ya, kita punya juga nggak sih sosialisasi ke masyarakat dalam hal untuk membantu program pemerintah ini untuk penurunan stuntingnya? Ya, jadi 5 pilar penting tadi, ada kampanye dan sosialisasi. Nah, itu pilar kedua, dan itu pengampunya mungkin stakeholder terkait. Jadi BPS memang fokusnya di pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi ya. Oke. Berarti tiap tahun juga evaluasi ya, Pak Eko? Ya, karena kita melaksanakan survei sosial nasional itu juga setiap tahun kita laksanakan 2 kali dalam setahun. Jadi di September kami di Maret, selain Maret juga kami September. Tapi untuk indeks khusus penanganan stunting ini kami hanya memanfaatkan data Susunas Maret, karena Susunas Maret ini cakupannya bisa menghasilkan indikator sampai level kabupaten kota. Jadi kalau Susunas yang September yang kami hasilkan itu hanya level provinsi, dan jadi akan dilakukan di setiap Maret tadi untuk menyusun indikator-indikator yang dihasilkan oleh IKPS. Oke. Dari berbagai kabupaten yang ada di Sumsel ini, mana stunting tertingginya, Pak Eko? Ini dari hasil SSGI ya. Ya, bukan BPS ya. Bukan BPS ya. Nanti nyerbu BPS semua. Udah dinotis nih, ini dari SSGI ya, pendengar. Baik, jadi dari hasil rilis SSGI itu tadi, angka variasi stunting di Sumatera Selatan cukup beragam. Yeah. Yang tertinggi itu sebesar 31,9%, dan yang terendah itu 10,6%. Ya, jadi hasil SSGI ini hanya merilis 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 13 kabupaten kota yang angkanya ada dari 17 kabupaten kota. Kenapa ini hanya dirilis 13 kabupaten kota? Karena kecukupan sampel tadi, Mbak. Ada metode statistik yang ada angka yang tidak bisa dirilis. Kalau dirilis dia menyesatkan interpretasi masyarakat. Jadi yang angka yang dirilis itu hanya untuk 13 kabupaten kota. Jadi untuk stunting yang tertinggi tadi di 31,9%, ini sayang di Kabupaten Pak Lawang ya. Yeah. Kemudian yang terendah tadi di Kota Palembang 10,6%. Jadi Palembang adalah kabupaten kota dengan prevalensi stunting terendah. Artinya hanya 10 dari 100 tadi anak di Kota Palembang itu stunting. Tertinggi 4 Lawang. Ya, Mbak, tadi seperti Mbak yang katakan. Oke. Ya kan ini rilisnya SSGI ya. Nanti tertinggi 4 Lawang ya. Mudah-mudahan ke depan nanti rilisnya berubah begitu ya. Oke, baiklah. Ya, begitulah kenyataannya pendengarnya yang kita dengarkan ya. Baik. Nah, ini jadi speechless mau nanya apa lagi. Oke. Baiklah. Untung Palembang tuh terendah ya. Kalau enggak terendah sedih juga gitu kan ya. Jadi ada nggak sih Pak Eko, maksudnya kayak, oke, kita ke pendengar dulu lah ya. Sambil menghilangkan speechless saya karena mendengar data rilis tadi. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak Tata. Pak Ria tadi. Waduh, ya silakan Pak. Apalagi nih? Pak Eko. Ya. Pak. Mau ditanya. Apakah boleh ditanya di sektor lain, boleh nggak selain stunting, Mbak Tata? Maksudnya gimana? Misalnya ini itu keluarga berencana gitu, boleh nggak? Yang punya datanya saja.
Oh, apa yang mau ditanya sama Pak Eko? Ini pertanyaannya, menurut statistik pertumbuhan penduduk sekarang itu udah seberapa? Dan katanya ada kecenderungan pasangan-pasangan usia muda sekarang, pasangan perkawinan itu cenderungnya untuk memilih mempunyai anaknya sedikit. Jadi kalau dengarnya itu ya jadi mereka banyak udah sadar dengan keluarga berencana. Oke. Ya menurut tinjauan dari statistik. Ya, bukan kasus perceraian ya? Bukan. Mempunyai anaknya itu nggak mau lagi punya anak banyak. Oh ya, oke, siap. Kayak negara Cina. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Zakaria. Gimana nih Pak Eko? Jadi memang kami memotret penduduk ini melalui sensus penduduk yang sudah kami lakukan dari 1930 ya. Iya. Tapi kami mempunyai datanya dari tahun 1971, khususnya Sumatera Selatan itu sendiri pada tahun 71 itu total fertility-nya sebesar 7,6. Artinya perempuan dalam masa usia suburnya itu rata-rata mempunyai anak 7 sampai 8. Dan kondisi terakhir sensus penduduk yang kami hasilkan pada tahun 2020 kemarin, ya, total fertility itu sudah mencapai 2,3. Jadi setiap itu hanya melahirkan 2 sampai 3 anak saja. Bahkan di Kota Palembang total fertility sudah mencapai 2,1. 2,1 ini sudah mencapai namanya replacement level. Replacement level itu adalah satu ibu diganti dengan satu anak perempuannya. Jadi kan anaknya cuma 2. Kalau sudah ada satu anak perempuan maka itu namanya 2,1 replacement level. Jadi keberlangsungan suatu generasi. Dan memang kecenderungan sekarang ada fenomena child free. Yeah. Tidak mempunyai anak, bahkan tidak mau menikah dan sebagainya. Memang itu ada fenomena, tapi memang sekarang adalah bagaimana mempertahankan total fertility-nya di 2,1 tersebut agar penduduk Sumatera Selatan tumbuh seimbang. Artinya tumbuh seimbang itu yang usia tua juga akan digantikan oleh usia muda. Jadi piramidanya nanti piramida penduduknya itu nanti akan seperti ya tumbuh seimbang, jadi seperti lurus saja. Tidak kalau piramida sebenarnya ya, kan bentuknya kan ya seperti kayak piramida, segitiga lah ya. Sudah nanti kalau tumbuh seimbang, nah itu yang perlu dijaga, menjaga tumbuh seimbang. Jadi dengan replacement level itu diharapkan dia tumbuh seimbang. Itu yang sebenarnya bagus. Tapi kalau turun dari replacement level, misalnya 1 atau 2, seperti Jogja, provinsi Yogyakarta itu di 1, berapa, artinya anaknya sudah di bawah 2. Jadi artinya itu akan apa ya namanya, kita kekurangan tenaga muda. Dan kelihatan bahwa Jogja itu menua. Dan kalau di Palembang ini juga sudah proses aging, Mbak. Jadi sudah terjadi proses aging di tahun 2024 kemarin atau kalau seperti itu ya, saya lupa tahunnya. Yeah. Artinya aging itu kenapa? Aging itu ketika populasi lansianya sudah di atas 10%. Dan Kota Palembang itu sudah memasuki fase itu. Jadi fase penduduk yang menua. Menua. Jadi akan semakin sulit ketemu yang muda-muda nanti. Tapi kalau berbicara Palembang ya, apa yang menjadi faktornya Pak Eko? Apa memang karena penduduknya memang anaknya juga sedikit ya, maksudnya regenerasinya sedikit, atau jangan-jangan banyak penduduknya itu yang move ke kota lain gitu sehingga mengakibatkan itu? Ya jadi transisi demografi. Dari transisi demografi itu kan awalnya adalah kelahiran tinggi, tingkat kematiannya tinggi. Iya. Dengan semakin bagusnya pelayanan kesehatan dan sebagainya, usia harapan hidup tambah tinggi. Artinya artinya usia hidup orang akan lebih panjang. Iya. Dan karena dia sehat dan sebagainya, maka akan ini. Dan sedangkan tadi tingkat fertilitasnya menurun, sehingga akan menyebabkan dia aging 10%, jadi 10% dari populasi seperti itu. Jadi itu natural sih, ketika terjadi penurunan itu semua
semua negara juga mengalami. Di Jepang, Mm-mm. Jepang sudah aging sekali itu, dia kesulitan mencari tenaga kerja dan sebagainya. China juga, Mm. dan di satu masa itu kita punya bonus demografi yang sebenarnya pada momen itu punya bonus demografi yang namanya bonus demografi. Jadi kita punya kelebihan penduduk usia produktif seperti itu. Iya. Sehingga kalau dimanfaatkan itu bisa mendapatkan lompatan ekonomi yang diharapkan masuk ke negara maju. Itu tujuannya seperti itu. Tujuan sederhananya seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu ya. Nah ini Pak Eko, apa ya, BPS ini misalnya ya gitu ya, masyarakat ingin apa, maksudnya gini, BPS memfasilitasi tidak sih akses ke publik mungkin terhadap data, ya data apapun itu begitu ya, kalau misalkan masyarakat ingin tahu ya. Nah BPS gimana nih? Jadi kita punya PST namanya, pelayanan statistik terpadu. Jadi di situ semua masyarakat bisa mengakses websitenya BPS itu secara free, mendownload publikasi yang kami hasilkan juga dengan secara free, boleh free source. Kemudian juga terkait layanan 0 rupiah itu juga yang gratis-gratis itu bisa dengan ketentuan-ketentuan seperti itu. Dan juga kita punya banyak macam sih layanan seperti konsultasi, misalnya konsultasi yang sifatnya online itu juga kita punya untuk apa namanya, biasanya digunakan untuk mahasiswa atau bertanya tentang indikator-indikator apa. Jadi kita membuka diri seperti itu. Jadi semuanya sudah terbuka bebas, Mbak. Layanan kami tidak ada kami tutupi angkanya. Kalau sudah memenuhi syarat rilis data itu ya akan kami rilis dan kami akan bagikan kepada publik seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu ya. Berarti kalau untuk data yang apa individu tuh sifatnya kerahasiaan begitu ya? Ya, itu dalam data individu itu sudah undang-undang statistiknya kami tidak pernah menampilkan data individu. Jadi seperti itu sudah. Tapi kalau misalkan diskusi sama rekan-rekanan yang lain ya, berarti BPS juga memberikan rekomendasi juga nggak? Rekomendasi kebijakan begitu? Ya, insight. Jadi memang sekarang Renstra kami juga berubah jadi penyedia data dan insight. Jadi insight itu BPS siap memberikan insight, masukan, tapi tidak membuat kebijakan, hanya insight seperti itu. Jadi pembuat kebijakan tetap pada stakeholder yang ini. Tapi kalau kolaborasi itu hanya ke pemerintah saja, apa ke non pemerintah juga, Pak Eko? Ke non pemerintah. Lebih banyak sih tapi tidak menutup kemungkinan. Tapi sejauh ini kita masih banyak ke pemerintahan ya, yang kami lakukan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga. Tadi kami dalam pelayanan kami tadi, kami membuka diri kepada akademisi. Ada segmented pelayanan kami ke pojok-pojok statistik seperti itu di universitas-universitas di Sumatera Selatan seperti di Universitas Wijaya, Bina Dharma, kemudian di beberapa kabupaten kota juga kami melakukan pojok statistik itu juga ada di beberapa kabupaten kota. Jadi itu juga termasuk insight mungkin ke akademisi terkait data-data yang kami hasilkan. Seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu. Baik Pak Eko, sayang sekali ya kita harus akhiri perbincangan kita. Tapi sebelum diakhiri, padahal seru banget ini diskusinya ya, ngobrolnya ya. Tapi sebelum diakhiri perbincangan kita, apa yang mau disampaikan kepada pendengar kita dan juga pemirsa RRI terkait dengan apa yang sudah kita bahas ini? Silakan. Baik, jadi peran BPS dalam penanggulangan stunting adalah menyediakan sebuah indeks, namanya indeks khusus penanganan stunting. Jadi dengan memanfaatkan indeks khusus penanganan stunting ini, kita dapat memberi arah gerak pembangunan khususnya dalam percepatan penurunan stunting. Jadi dengan data kita menciptakan kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran. Saya kira itu Mbak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak narasumber kita Pak Eko Trisdarmanto SST MSI, statistisi Media BPS Provinsi Sumatera Selatan sudah berbincang-bincang bersama RRI Pro 1 Palembang. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang berbeda begitu ya Pak Eko ya. Siap.
Oke. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita sudah berbincang-bincang di Mozaik Indonesia, peran BPS dalam stunting, indeks khusus penanganan stunting. Tadi bersama narasumber kita, statistisi Madya BPS, Provinsi Sumatera Selatan, Eko Trisdarmanto, SST MSI. Saya Tata Edin, masih akan terus menemani Anda, masih di Palembang sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.